kameranya. Pakai jilbab nih sebentar. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke bab baru, karena kemarin di awal saya sampaikan bahwasannya materi kita agak padat ya, dan waktu kita cuma tinggal bulan Januari sampai awal Februari, belum lagi nanti kita harus membahas materi-materi dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk itu, hari ini langsung saya lanjut ke materi bab selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah tentang sejarah anak-anak, sejarah Islam di Indonesia. Jadi bagaimana Islam masuk ke Indonesia, kemudian perkembangannya seperti apa, nah ini akan kita bahas di materi bab ini. Sebelumnya saya minta kalian, kita nonton dulu ya. Baik, tentang masuknya Islam ke... Iya. Ini kalian nggak bisa kan? Soundnya nggak bisa ya? Nusantara ya. Nah, Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, gitu kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang. Tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu bekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang ya sampai dengan Merauke-nya, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk. Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku. Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon dan macam-macam, termasuk sampai ke Papua. Nah, kemudian di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis ya, membawa Islam, ya kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya misalnya sholat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa sholat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, nah, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an di awal masa ke-13 dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya, hati-hati yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Posisi sebelah kanan paling atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan dan sebagainya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ada dari Palestina, ya, ada Syekh Hasanuddin misalnya. Ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya ahli fikih juga, ahli Islam, yang nanti punya 2 orang anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah,
dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul kayak Haji Ahmad Dahlan, sampai muncul kayak Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah, di kisaran awal abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol Ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar muslim, dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya, ingin menikah. Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan. Ini bisa mengatakan begini, ini kan orang bisa mengatakan apa saja, tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya, Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Singkatnya mau, kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman, Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang, ya, ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut, disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ya, ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya, dekat ke Tuban 30 km. Kita saran pantai ada daerah caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ, ya. Tapi kalau tanya, ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus, ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban. Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon, ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon. Ya, itu asalnya. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang. Ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati itu orang lokal. Maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Nah, ini poinnya. Ketika kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan, Nyai Subang Larang ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang sampai hari ini. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya, sampai tibalah kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Dari mana Portugis ini datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar, Paus. Ya, Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Ya, ketika umat Islam dikalahkan daerah Andalusia, kemudian beliau membuat satu perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi belahan bumi pada 2 bagian, belahan timur dengan belahan bagian barat. Maka diambillah kemudian Portugis ditugaskan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur. Sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 misi suci ini, 3 misi suci, ya, itu dikenal dengan misi 3G, namanya Gold, Glory, dan Gospel. Maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu, Bu, nyasar sampai kemudian ke Goa. Di Goa melakukan monopoli, lalu minta bantuan pada seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim, untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Malaka tahun 1511. Ya, apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah, misi Gospel, ya.
Kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja. Orang kita menyebutnya dengan gereja kemudian. Jadi gereja itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia tapi dari bahasa Portugis. Didirikanlah di situ, orang mulai ikut-ikutan. Ya, orang-orang Portugis saat itu ibadahnya itu 2 hari setelah orang Islam. Kalau orang Islam itu ibadah tiap pekan kemana? Jumatan ya, ke masjid ya. Jumat. Setelah hari Jumat, setelah hari Sabtu nggak ada Minggu. Nggak ada Minggu. Adanya Ahad asalnya. Dari mana muncul Minggu? Karena orang-orang Portugis saat ibadah itu tidak langsung nyambung dengan Tuhannya. Mereka perlu perantara. Sampai hari ini. Jadi kalau misalnya punya dosa, itu penembusan dosanya nggak minta sama Tuhan, minta sama Bapak. Datang ke situ, Bapak saya salah tadi begini gitu kan. Baik, lalu kata bapaknya begini. Kata orangnya kalau Bapak salah kemana gitu kan. Baik, jadi intinya dia lewat orang suci. Orang suci disebut dengan Santo. Saat itu Santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo. Singkatnya orang kita kan suka menyingkat-nyingkat ya. Santo Domingo, Minggu jadi Minggu. Sampai hari ini ada Minggu. Dan di hari ini mereka ibadah. Sampai kemudian ada orang ikut-ikutan, ada yang dipaksa pindah agama, sampai nanti yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Beliau menulis 19 buku, di kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan 5, itu ada fatwa di situ, larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa, ikut ke gereja, apalagi kalau ikut-ikutan dengan pakaian mereka, kan? Dan menyaksikan ibadah mereka, itu kata beliau nggak boleh. Itu fatwa pertama. Saya persingkat, saya tutup di sini. Sampai kemudian datanglah Portugis, dikalah di sini, dia ingin menguatkan bentengnya. Ketika datang Portugis ke wilayah ini, ternyata Spanyol merasa saya nggak dapat apa-apa di barat itu. Maka disusullah kemudian ke timur, perginya ke Filipina, ke daerah Sulu, dipimpin oleh Magalhães. Ya, Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, kemudian ini dipimpin oleh Magalhães tahun 1519. Tahun 1519 takut karena ada persaingan, maka dibuatlah kemudian benteng di daerah Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa di pinggir pantai dibikin benteng. Saat masuk ke sini, itu kemudian mohon maaf ya, maaf sekali lagi, menyerang penduduknya, mencelakai, membangun tempat ibadah, sehingga Sunan Gunung Jati yang diberikan kekuasaan tadi mengutus menantunya. Beliau punya 2 anak. Anak pertama namanya Muhammad laki-laki, kedua perempuan, menikah dengan seorang jenderal besar, soleh dekat dengan Allah. Namanya Fathullah, orang lokal menyebutnya Fatahillah, Portugis menyebutnya Faletehan. Maka diutuslah kemudian untuk bisa membebaskan dalam bahasa Arab disebut dengan Fatah, wilayah Sunda Kelapa ini. Maka kemudian dibaca surah Al-Fatah itu, ya, Inna fatahna laka fatham mubina. Mereka berwudu dulu, sholat dulu, dan berjihadlah ke sini. Saya persingkat, dibebasanlah kota itu pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Saat dibuka ini, mereka sadar bahwa ini bukan ikhtiar kita saja, bukan kekuatan kita, tapi ada ridha Allah di sini. Maka kemudian untuk mengenang ini, untuk generasi setelahnya, untuk orang-orang setelahnya yang tinggal di sini, ingin disampaikan kamu harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah, karena ini dianugerahkan oleh Allah. Maka diambillah nama kota ini, dirubah dari Sunda Kelapa menjadi nama Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu dalam bahasa lokal dikenal dengan Jayakarta. Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Di Jakarta itu dan nama Quran. Sampai hari ini ulang tahun Jakarta itu 22 Juni 1527. Sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya orang-orang dulu membebaskan dari penjajahan, dari kristenisasi dan sebagainya. Makanya para ulama-ulama kita itu sangat luar biasa, ingin dijaga dekat dengan Allah, jangan sampai turun bencana gitu ya. Ini poinnya. Assalamualaikum. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan ya, sedikit tayangan sejarah, cerita sejarah dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi beliau menceritakan sejarah-sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia, gitu kan? Abad berapa tadi masuknya? Abad ke-7. Ya, abad ke-7. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Jadi kalau di beberapa referensi buku ada yang bilang abad 12, abad 13, yang benar adalah abad 7 karena abad 7 itu sudah mulai masuk. Nah, kira-kira apakah para Satria pindah duduk ini ya? Saya nggak kelihatan kamu, soalnya kalau di situ. Boleh pindah Satria? Di belakangnya Farah boleh atau di sini? Mbak Ida di sini? Atau di sana boleh? Ya boleh, baik. Enggak, Mbak, kembali aja di sana. Enggak apa-apa. Boleh aja di sana. Oke, saya lanjutkan. Jadi, para sesepuh dulu, para orang-orang yang mendakwakan Islam di Indonesia untuk pertama kalinya, mereka tidak serta-merta, anak-anak. Jadi bukan serta-merta langsung datang terus, ayo masuk Islam, ayo salah, dan sebagainya. Jadi mereka punya strategi. Strategi itulah yang akan kita pelajari. Berikut juga metodenya. Mereka metodenya pakai apa ya? Cara penyampaiannya, metode itu caranya menyampaikan.
Ini kalau belajar kita pakai diskusi, pakai kelompokan. Nah, ini tadi para wali dulu juga pakai metode ketika mereka berdakwah. Jadi nggak langsung serta-merta. Kira-kira dari apa yang kita tangkap tadi dari tayangan videonya, strateginya para wali tadi dalam berdakwah apa, anak-anak? Strategi. Bagaimana? Berdagang, kayak bagus Irfan berdagang. Jadi lewat perdagangan, mereka menggunakan Islam lewat perdagangan. Datang, tujuannya berdagang, di sana dikenalkan Islam, Islam begini, aturannya kalau berdagang Islam seperti ini, lewat akhlaknya, lewat tingkah lakunya. Ada lagi nggak selain berdagang? Yang online, ada yang tahu? Strategi yang Pernikahan. Nah, siapa tadi? Berdakwah, Syarif ya tadi ya. Satu lagi tadi suaranya siapa? Yang perempuan tadi? Yang Oh ya, Mayang, kenapa Mayang? Jawabannya apa tadi? pernikahan. Oke, pernikahan, bagus. Berdakwah anak-anak. Jadi ketika sudah kenal, oh ini ada pendatang baru nih. Orangnya pakai baju putih misalnya gitu ya. Orangnya berjenggot, misalnya seperti itu kan orang Arab tuh dulu gitu. Kemudian dia berdagang dengan baik, kemudian bersosialisasi juga dengan baik. Kemudian ada beberapa yang menjalin pernikahan dengan orang lokal, sehingga umat agama Islam berkembang. Jadi mulainya di situ. Kemudian berdakwah, jadi memberikan tausiah, tapi tidak langsung serta merta. Itulah strategi awal para wali ketika beliau mendakwahkan Islam di Indonesia. Jadi bukan lewat jalan frontal ya, bukan lewat peperangan, jadi nggak langsung memaksa. Jadi Islam diberikan atau disampaikan kepada bangsa Indonesia itu dengan jalan yang baik, dengan mengambil hati orang-orang kita zaman dahulu kala. Jadi nggak langsung memberikan info, ini Islam, ini baik nggak, seperti itu. Nah, termasuk anak-anak, ada loh budaya masyarakat lama yang sampai sekarang itu masih berlaku ketika sebenarnya sih ini adalah cara para wali songo atau para wali sebelumnya juga ketika beliau berdakwah. Jadi cara memasukkannya syariat-syariat Islam itu lewat cara tadi. Dan sekarang masih dipakai nih sama orang-orang, kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Budayanya masyarakat lama akhirnya sama para wali tadi disisipi materi-materi Islam, tapi sekarang masih dipakai. Wayang, wayang. Ada lagi nggak? Ada yang punya pendapat nggak? Kegiatan masyarakat lama yang akhirnya sama para wali itu dijadikan ibadah. Tapi sekarang masih berlangsung nih di masyarakat, masih banyak yang menggunakan. Berdagang. Oke, selain itu banyak ya sebenarnya ya. Salah satunya adalah tahlil. Nah, nanti tahu tahlil ya. Tahlilan itu apa sih? Doa bareng, ngaji bareng. Ketika apa? Ketika ada saudara kita yang meninggal atau ada tetangga kita yang meninggal, ada tahlilan. Anak-anak tahu ya tahlilan ya? Tahlilan itu diambil dari kata-kata la ilaha illallah, artinya kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu kan la ilaha illallah, makanya disebut sebagai tahlilan. Zaman dahulu kala, ini kita sambil cerita ya, biar enak mendengarkannya. Zaman dahulu kala, orang-orang Indonesia itu bukan beragama Islam. Mereka agamanya apa nih? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Mereka bawa sajen, bawa ke kuburan, bawa sajen, ditaruh di bawah pohon, gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu sama para wali nggak dihilangkan langsung serta-merta. Jadi kegiatan-kegiatan itu tetap ada, tapi mereka diajak bawa makanannya nggak lagi ke kuburan, tapi di rumah. Daripada bawa ke kuburan, di rumah. Mereka ngajak kumpulkan para tetangganya. Gak jadi nangis-nangis, tapi diajari doa. Diajari baca la ilaha illallah. Diajari baca subhanallah. Diajari baca qul huwallahu ahad. Nah, kayak gitu. Nanti pelan-pelan diajari. Tapi budayanya tetap berlangsung anak-anak. Jadi biar tidak langsung memotong budaya itu, karena sebenarnya memang zamannya Rasulullah tahlil itu tidak ada. Karena itu adalah budaya masyarakat Indonesia dulu
kemudian datanglah para wali tadi untuk mendakwakan Islam, akhirnya diganti dengan tahlilan. Paham ya? Nah, asal muasalnya tahlil itu seperti itu. Boleh nggak kira-kira tahlil itu? Boleh? Tahlil boleh nggak anak-anak? Boleh nggak ya tahlil itu? Rasulullah nggak pernah nyontohin tahlil loh. Iya, zaman Rasulullah nggak ada tahlil. Kan berzikir katanya Satria, ada lagi nggak? Yang online boleh nggak anak-anak tahlil? Ada yang mantuk-mantuk kepalanya. Ada nggak? Boleh nggak tahlil? Ada yang bilang nggak boleh? Karena ada sebagian orang di luar itu yang sangat anti sekali dengan tahlil. Dia nggak mau, dia nggak mau, nggak ada itu ceritanya tahlil orang meninggal didoakan, nggak ada. Nah, tahlil seperti itu ya. Nah, anak-anak di sini kita belajar bahwasannya di luar kita ada memang ada madhab anak-anak. Madhab itu apa ya, pemikiran, hasil dari pikiran. Karena kalau di madhab fikih itu ada imam madhabnya adalah imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali dan seperti itu ya. Nah, dari madhab-madhab itu muncullah beberapa syariat, maksudnya beberapa hukum terkait ada perbedaan hukum. Nah, tahlil, karena tadi saya bilang tahlil itu adalah budaya. Budayanya siapa? Budayanya orang Indonesia yang mana itu masih dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Miss, boleh nggak Miss budaya itu kita lanjutkan? Nah, gitu ya. Tahlil ini zamannya Rasulullah nggak ada. Zamannya Rasulullah nggak ada dan sekarang ada, itu namanya adalah bid'ah. Nah, Mas pernah dengar bid'ah ya? Anak-anak pernah dengar bid'ah ya? Enggak. Oke, kita masuk. Nah, pakai sandal. Nah, anak-anak, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Itu bid'ah. Bid'ah itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Hasanah itu yang baik, bid'ah yang baik, dolalah itu yang jelek. Kegiatan yang tidak ada zamannya Rasulullah, itu namanya bid'ah tuh. Kayak tahlil tadi. Maka ketika orang bilang, oh nggak ada zaman Rasulullah itu bid'ah, benar bid'ah. Tapi kira-kira bid'ah yang baik atau bid'ah yang tidak baik? Baik, karena orang diajari doa. Ketika dia nggak bisa doa, la ilaha illallah, diajari la ilaha illallah. Meskipun dia nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya dia terbiasa ngomong la ilaha illallah. Nanti dikit-dikit bilangnya Allah nggak miso-miso. Karena ada orang tuh yang nggak bisa kenal kalimat thayyibah, jatuh sedikit miso, gitu kan? Nah, kalau kepikirannya seringkali, kita tengok-tengok merasa kan? Ayo tengok-tengok ada. Kalau baik, betul. Mulut spontan, astagfirullahaladzim, atau la ilaha illallah gitu ya. Kalau kebiasaannya, tapi kalau kebiasaan ngomong jelek, jatuh itu ya, ngomongnya langsung, gitu. Nanti bahaya kalau kita terbiasa ngomong seperti itu, ketika kita diambilnya itu bahaya loh, Pak. Orang ketika meninggal itu tergantung pada kebiasaannya. Itu ciri-cirinya. Orang ketika meninggal itu tergantung pada kebiasaannya, dan kebiasaannya ngomongnya seperti itu, nanti jangan-jangan ketika sakaratul maut ngomongnya yang keluar adalah yang jelek. Nah, maka diantisipasi mulai sekarang harus dijaga. Kok tengok-tengokan iki lha apa tuh? Nah, kembali lagi. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zamannya Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Maka tahlil tadi termasuk bid'ah memang, tapi bid'ah yang baik karena ngajari doa. Karena ngajak orang kumpul untuk doa daripada dia dugem, daripada dia bersedih hati, nangis-nangisi jenazah, nggak mungkin lah, jenazah nggak perlu ditangisi, dia hanya perlu didoakan. Jadi bukan malah ditangisi, tapi tiap hari nangis nggak akan menyelesaikan masalah, gitu ya. Maka diajak doa. Sama halnya dengan perangkat nih, HP, sepeda motor kamu, mobil itu bid'ah semuanya. Kan zamannya Rasulullah nggak ada mobil, naik unta sama naik kuda. Betul ya? Zamannya Rasulullah nggak ada HP. Banyak sekali.
Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Zamannya Rasulullah itu tidak ada HP, tidak ada mobil, tidak ada internet, maka itu termasuk pada bid'ah. Tapi ketika itu digunakan dengan cara yang baik, maka bid'ah hasan. Boleh berarti? Boleh. Boleh ya. Nah, karena itu mubah. Nah, selanjutnya asal muasal tahlil itu budaya anak-anak. Tahlil itu memang budaya. Budayanya masyarakat lama, masyarakat sebelum Islam datang, akhirnya para wali itu masuk budaya Islam, ajaran Islam adalah budaya tadi, melebur, biar nggak kaget, biar orang-orang itu nggak merasa ini sopo sih toko-toko kok, gitu-gitu ya. Jadi mereka itu ambil hatinya dulu. Namun hanya dengan ini, anak-anak tahu sekaten ya? Pernah dengar nggak upacara sekaten? Pernah ya? Biasanya di Jawa-Jawa, masyarakat Jawa yang agak Jawa Tengah itu biasanya masih banyak upacara sekaten. Nah, upacara sekaten itu sama anak-anak upacara, jadi waktu di budaya itu kan ada upacara-upacara bawa makanan, digotong kemana-mana, dilarung, dibuang ke laut, ya kan? Mubadir kan kayak gitu, makanannya dibuang-buang. Nah, sehingga akhirnya upacara tersebut tetap dilaksanakan, tapi makanannya diganti ambil doa, kemudian diganti dimakan bersama. Enak kan? Manfaat kan? Nah, namanya sekaten itu yang ngasih nama adalah para wali tadi. Aslinya namanya adalah syahadatain. Syahadatain itu apa artinya? Dua kalimat syahadat, mereka diajari. Ya, baca ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena orang-orang kita dulu itu angel ya, kayak tadi minggu, gitu ya. Dan jadi hari pertama hari pertama satu, Isnin itu Senin, dua, Senin, Selasa itu Selasa, tiga, Arba'ah itu empat, Rabu. Nah, Rabu itu bisa dari gitu. Kamis itu Kamis. Jumat, Sabtu, Sabat. Nah, Sabat. Nah, Ahad itu satu. Kayak tadi akhirnya jadi Minggu ya, karena tadi Minggu. Nah, plesetannya begitu. Sama halnya dengan ini. Karena saking angelnya bilang syahadatain, maka dibilang adalah sekaten. Nah, paling enaknya bahasanya dibuat yang nyaman, yang enak, sekaten. Sama halnya dengan ini anak-anak, alun-alun, tahu alun-alun ya? Apa sih alun-alun itu? Alun-alun itu, alun-alun. Pusat kota, ya kan? Pusat kota, tata letak. Kalau di alun-alun ada tata letak kota, ada alun-alun, ada masjid, tapi apa? Gereja, mesti gitu, ya kan? Depannya apa? Penjara. Itu dulu penjara. Terus akhirnya penjaranya dipindah. Nah, tata letak kota itu begitu anak. Laun itu diambil dari kata laun. Laun itu artinya warna. Laun-laun warna-warna. Kenapa diambil warna menjadi alun-alun? Karena dia ketika di situ berkumpul banyak orang, yang dia bajunya aja sudah warna-warni, orangnya juga warna-warni, kulitnya juga warna-warni, ya kan? Maka sama para wali itu disebutlah alun-alun. Dari kata laun-laun. Jadi memang bahasa Indonesia ini banyak bahasa serapan dari bahasa Arab, ya sama campuran-campuran tadi. Nah, sama hanya dengan ini anak-anak. Sama hanya dengan anak-anak pernah dengar lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Coba saya nyanyi yo. Nyunggi wakul wakul glimpang. Pinter ya. Terus. Dari latar. Tahu nggak maksudnya itu apa? Mau nyanyi itu Rek. Nah, langsungnya jatuh, wakul taruh di kepala, glimpang itu jatuh. Segala dari tak latar nasinya itu udah filosofinya, nah. Jadi lagu-lagu daerah, lagu-lagu zaman dulu kayak Lir Ilir, Cak Angon penekno blembing kuis,
Gundul-gundul pacul itu ada filosofinya. Yang buat itu siapa? Para wali tadi. Filosofi gundul pacul, kepala dengan gundul ya. Seorang gundul pacul itu dia nyunggi wakul itu meletakkan bakul di atas kepalanya, ya. Seorang pemimpin itu dia mengutamakan rakyatnya. Jadi bakul ini ibaratnya rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu kepala. Nah, dia harus punya 4 pilar ketika jadi pemimpin. 4 pilar ini apa? 4 pilar ini adalah sifat wajibnya Rasul. Apa itu? Sifat wajibnya Rasul? Amanah, dapat dipercaya. Amanah, dia harus cerdas. Bisa mikir, dapat mengucapkan segala sesuatu. Sidik, dia harus jujur. Tabligh, dia harus menyampaikan. Jadi nggak usah ditutupi, disampaikan kepada rakyat. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka ini akan gelimpang. Tahu gelimpang ya? Jatuh. Dari kepalanya kan jatuh. Ketika jatuh, nasinya jadi sak latar. Segone jadi sak latar, maka rakyatnya pasti akan berserakan, kececeran. Sebenarnya lagu itu adalah metode dakwah. Nanti kita akan belajar itu ya. Metode dakwah para wali ketika menyampaikan atau ngajari ajaran agama itu enggak langsung diajari, Bapak Ibu harus gini. Enggak. Jadi pakai cara. Ya apa ya caranya biar masyarakat ini enggak kaget sama Islam. Biar masyarakat ini nyaman nih belajarnya. Kalau mereka suka wayang, akhirnya para wali itu dakwahnya pakai wayang. Ya kan? Kalau mereka suka nyanyi lagu, kayak tadi ada lagu-lagu itu, akhirnya dibuatlah lagu-lagu yang filosofi. Nah, itulah metode dakwah. Oke, ini saya bukakan dulu untuk modulnya. Insya Allah sudah saya share ya. Nah, ini anak menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Strategi dakwah itu berarti ketika orang-orang yang pertama tadi berdakwah, para wali. Kalau perkembangan itu berarti mulai berkembangnya seperti apa? Kalau dulu Islam bukan apa-apa ya, maksudnya bukan apa-apa itu yang pendatang yang perlu. Kalau yang penduduk lokal kan tidak ada yang agama Islam. Baru kemudian Islam berkembang sampai sekarang menjadi agama mayoritas. Nah, ini berarti ada perkembangannya. Perkembangannya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Indikatornya adalah menelaah strategi. Strateginya kayak tadi ini yang disampaikan sama temanmu. Berdagang, meningkat, apa lagi tadi? Berdakwah, nah, itu strategi. Kemudian metode kayak tadi yang bisa bilang apa metodenya? Dari filosofi lagu. Lagu. Tembang gitu ya, tembang. Lewat apa lagi? Kesenian, gamelan, tung itu ya. Kemudian wayang dan sebagainya. Menyimpulkan hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, mengevaluasi strategi. Nah, ini anak-anak nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, ini ada gambar gamelan di sini karena memang para tokoh dulu itu berdakwahnya lewat seni. Karena mengajar di kebiasaannya mereka dulu. Mereka sukanya itu tadi ada yang pakai tembang, kayak masyarakat Jawa-Jawa itu tembang ya, ngajarin anaknya pakai tembang. Kemudian pakai seni wayang dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke tahlil tadi ya, tadi lupa belum nyampaikan. Anak-anak tahlil tadi bid'ah kan ya? Oke. Kenapa bisa dibilang bid'ah? Karena tidak ada pada zamannya Rasulullah. Oke. Ini adalah sebuah produk anak-anak. Anak-anak harusnya ingat ya. Sumber hukum Islam, materi kelas 10 semester 1. Nah, iya kan. Sumber hukum Islam, materi kelas 10 semester 1. Ada apa saja? Al-Quran, benar. 1 Al-Quran. 2 sumber hukum Islam. 1 Al-Quran, jadi sumber itu kalau kita mau mencari hukum lari ke sana. Yang pertama adalah Al-Quran, 2 hadis, 3. Nah, ini materi kelas 10 semester 1. Kamu mau ujian akhir loh. Halo. Yang online ada yang tahu? Yang ketiga apa? Ijtihad. Apa itu ijtihad?
Apa itu ijtihad anak-anak? Halo, ini kelas 12 ya. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu mikir. Mikir dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk apa kira-kira disuruh mikir dengan sungguh-sungguh? Untuk menemukan jawabannya. Jawaban apa? Jawaban soal. Soal apa? Soal hukum, benar. Jadi, benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari soal. Ijtihad sama semedi. Oke ya, di sini nanti kita bahas ya. Bedanya ijtihad sama semedi apa? Semedi kan yo mikir bisa. Atau kamu diem gini terus mikir itu kan semedi juga. Ya, jadi ijtihad itu mikir sungguh-sungguh untuk mencari hukum yang tidak ada pada Al-Quran dan hadis. Contoh, hukumnya narkoba itu apa ya, Miss? Golongan di Al-Quran lo gak nemu, Rek. Gak ada di Al-Quran, narkoba kamu cari, wah kamu searching, gak kira nemu. Nah, kemudian di hadis kamu searching, buka hadis online misalnya, kamu cari narkoba, nggak akan ada hukumnya narkoba. Paham ya? Atau hukumnya bukan nggak ono di situ, hukumnya idean nggak ada. Jadi hukum-hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis itu dicari lewat ijtihad. Ini sambil mengingat materi kelas 10 semester 1. Nah, itu namanya ijtihad. Mencari hukum yang tidak ada pada Al-Quran dan hadis. Jadi mikir, kalau ulama itu mikir, memfokuskan pikiran, dia buka Al-Quran, dia buka hadis, mencari hukumnya ternyata nggak ada, dipikirkan lagi hukumnya seperti apa, itu namanya ijtihad. Produknya, berarti misalnya bilang produk ya, produknya itu banyak anak-anak. Karena di luar dengan ijtihad itu ada cabang-cabangnya. Salah satunya ada qiyas, ada masalah mursalah, ada urf, dan lain sebagainya. Qiyas salah satunya. Contoh, hukumnya narkoba di Al-Quran nggak ada, Miss. Di hadis juga nggak ada. Lalu hukum itu diteliti. Kira-kira kalau orang kena narkoba itu dampaknya gimana ya? Dampaknya kayak gimana orang kena narkoba? Kematian, kecanduan. Kalau habis menggunakan narkoba tidak bisa mengendalikan diri, dia hilang kesadaran ya, benar ya? Ngeklay, hilang kesadaran. Maka ketika orang mengkonsumsi narkoba dan dia hilang kesadaran, maka hukumnya dicari yang sama dengan hukum yang sudah ada. Kira-kira hukum yang sudah ada ketika orang hilang sadar itu apa ya? Minum khamar. Nah, khamar itu minuman keras, alkohol. Jadi akhirnya hukumnya narkoba disamakan dengan hukum khamar karena dampaknya sama, hilang kesadaran. Gitu ya. Nah, ketika seperti itu namanya adalah qiyas, menyamakan hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Termasuk ini tadi anak-anak, kita kenal ada namanya urf. Urf itu kebiasaan masyarakat lama yang masih bisa kita laksanakan selama tidak keluar dari syariat. Contohnya tadi apa yang bisa dibilang? Tahlil. Ya kan? Nah, tahlil itu adalah bentuk dari urf tadi. Boleh. Gitu ya. Oke. Yang ini sudah dulu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sampai sini ada yang bertanyakan, oh tadi Satria ya. Bedanya semedi sama ijtihad apa, Miss? Kalau sama-sama mikir, iya sama-sama mikir. Tapi orang yang berijtihad itu ada kualifikasinya. Nah, seorang dikatakan dia mujtahid. Mujtahid itu orang yang berijtihad ya, yang benar-benar mencari hukum. Itu ada klasifikasinya. Satu, dia harus pintar Al-Qur'annya, harus bisa bahasa Arab, harus bisa nahwu sorof. Kenapa dibaca ya, kenapa dibaca ta, kenapa dibaca na, nahnu, itu ya anta, anti dan sebagainya. Dia harus menguasai hadis. Nah, kalau semedi kan bebas, suka-suka. Saya mau semedi berdiam diri di kamar. Itu bedanya begitu ya. Oke. Nah, anak-anak yang online bisa ngikuti ya. Oke, silakan kembali ke posisi. Tampilan di layar Zoom adalah wajah dan setengah badan. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Kalau sudah mulai Islam berkembang tuh dulu kita kenalnya yang memasukkan Islam adalah para wali songo. Kita kenalnya itu. Padahal di luar itu masih banyak yang lain.
Dan sebelumnya Wali Songo, ternyata Wali Songo itu generasi keempat anak-anak. Ada 3 generasi di atasnya yang awal-awal itu, yang dari Persia, dari Palestina dan sebagainya. Wali Songo itu sudah turunannya, sudah campurannya. Kayak tadi ya, mereka datang, berdagang, pernikahan itu yang awal. Baru kemudian punya keturunan. Nah, keturunan itulah yang disebut sebagai yang kita kenal sebagai Wali Songo. Ada 9 wali. Ada yang pernah ziarah ke sana? Ada yang pernah? Pernah? Kemana? Terakhir ke Sunan Muria, Sunan- Jati. Sunan Muria naik motor apa naik apa jalan kaki? Naik motor. Naik soalnya. Iya, naik motor. Ini. Nggak pernah merasakan jalan kaki. Enggak. Ya. Yang orang ada yang pernah ke Sunan Muria, anak? Sunan Muria, Jawa Tengah ya. Nah, Jawa Tengah. Jadi Sunan Muria itu rumahnya di atas gunung. Gunung ya, berarti tinggi gitu ya. Ketika jalan kaki, makanya bertanya tadi, jalan kaki apa naik motor? Karena jalannya terjal. Dan kalau jalan kaki lumayan. Kayak jauhnya itu kayak sini ke Karanglo mungkin. Dan jalan namanya Satria. Jalannya itu ini apa namanya? Undak, apa berundak. Iya. Jadi itu enggak kayak tetangganya kita. Nah, kita kan segini ya. Itu segini-segini anak tetangganya. Karena saya pernah ke sana nyoba yang jalan kaki tadi. Lumayan ngos-ngosan. Dan lumayan capek. Tangganya itu hampir setengah meteran ke atas. Jadi setiap anak tangga itu hampir setengah meteran. Mungkin ada beberapa yang kecil aja 20 cm ada, 30 cm, tapi yang paling banyak itu yang terjal tadi. Nah, setiap harinya Sunan Muria itu naik turun. Kalau sekarang jalan itu dipakai pasar ya, jadi kanan kiri banyak orang jualan. Jadi ketika mau naik pun kalau yang cewek sih seneng ya sambil lihat-lihat barang-barang bagus gitu ya. Kalau yang cowok mungkin risih ya karena banyak orang dagang. Nah, dulu Sunan Muria, ini sekilas cerita, Sunan Muria itu tiap hari beliau itu naik turun tadi. Jadi dia tinggalnya di atas gunung, pagi dia turun berdagang, bawa pikul, bawa dagangannya dipikul, nanti pulang lagi, naik lagi, begitu terus tiap hari. Nah, ini salah satu cerita anak-anak. Di Jombang itu sunan-sunan yang lain juga banyak. Nah, kalau kita mau ke sana, boleh menapak tilas sejarah itu boleh. Yang nggak boleh adalah ketika kita minta-minta di sana. Itu yang nggak boleh. Paham ya? Kamu di sana, ada orang di sana minta hajat, pengen ini, pengen itu, minta kepada kuburnya, itu yang nggak boleh. Mis, kalau saya datang ke sana untuk mendoakan, walinya boleh. Gitu ya. Jadi ziarah kubur itu kita yang mendoakan. Karena mendoakan biar kita juga didoakan sama orang yang meninggal. Sama hanya dengan kita datang ke kuburnya Rasulullah. Di sana kita mendoakan Rasulullah. Biar apa? Kita kenal nih sama Rasulullah. Rasulullah kenal sama saya. Kita nanti dapat syafaatnya Rasulullah, dibantu doa sama Rasulullah. Gitu ya, tujuannya seperti itu. Bukan sembah ke kuburnya kita minta sesuatu, itu yang salah. Yang salah kaprah di orang-orang tuh kayak gitu. Jadi ada yang sampai tanah kuburnya diambil buat jimat, itu yang salah. Gitu ya. Nah, itu tadi perjuangannya para tokoh wali seperti itu. Kita kenal ada 9. Apal? Enggak apal. Nanti kita bikin kelompok ya. Ada Sunan Ampel dan sebagainya. Nah, setelah itu, ketika zamannya wali tadi, barulah mulai ada kerajaan-kerajaan Islam. Ada kan mereka ekspansi itu menyebarkan kemana-mana ke beberapa tempat. Ada yang ke Maluku, ke Ternate, Tidore. Tadi seperti disampaikan Maluku itu negara-negara kerajaan-kerajaan Islam. Jadi banyak kerajaan Islam di situ. Nah, sampailah anak-anak kalau ingat ketika Islam masuk itu Indonesia masih belum masa penjajahan anak-anak. Jadi jauh sebelum kemerdekaan. Nah, ketika perang kemerdekaan itu juga ada organisasi-organisasi ya. Perjuangannya pemuda itu lewat organisasi. Karena di Islam juga lewat organisasi akhirnya membentuk organisasi karena ngimbangi dengan perjuangan pergerakan lewat organisasi. Kira-kira organisasi besar apa nih? Orang Islam organisasi besar apa? NU. Sama Muhammadiyah. NU itu apa sih? Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah ya, MD Muhammadiyah. Nah, apa bedanya NU sama Muhammadiyah? Saya tanya.
NU Nusantara. Kalau Muhammadiyah gak mau bid'ah. Kalau Muhammadiyah gak mau bid'ah. Oh, kalau Muhammadiyah nggak mau bid'ah. Oke. Kalau NU mau bid'ah. cenderung kita. Cenderung bid'ah. Muhammadiyah pakai HP nggak ya? HP bid'ah ya? Nggak ada. Tuh. Ya, oke, baik. Kita tunggu dulu ya. Ada lagi nggak perbedaannya Muhammadiyah sama NU? Kalau Apa? pas pas Apa? sholat Id Ya, pas sholat Id kenapa? yang biasanya di masjid NU apa Muhammadiyah gitu. Yang satu Yang di lapangan, ya apa maksudnya? Gimana maksudnya? yang Muhammadiyah biasanya di lapangan. Oh, yang Muhammadiyah biasanya di lapangan, di halaman sekolah, gitu ya. Yang NU biasanya di masjid, gitu. Oke, saya tampung dulu. Ada lagi? Kalau NU habis sholat ada zikir biasanya, Miss. Kalau Muhammad nggak ada. Oh, kalau Muhammadiyah nggak ada zikir, langsung sendiri-sendiri, gitu ya. Langsung nggak pakai zikir pun nggak apa-apa. Kalau NU ada zikirnya, oke, bagus. Saya tampung dulu deh. Ada lagi nggak anak-anak bedanya? Kalau Muhammadiyah lebih pertama, Miss, kalau ngelakuin apa-apa gitu, Miss. Kalau Muhammadiyah lebih ke Lebih pertama puasanya, kayak puasanya itu awal, di Iya. CI gitu ya. ya, Kalau Muhammadiyah puasanya duluan. Kalau NU biasanya besoknya gitu ya. Termasuk lebarannya ya. Ada kan di sini yang puasanya ikut duluan puasanya ikut terakhir, lebarannya ikut duluan. Besok aja minta ikut besok Kak, saya manut. Tapi lebarannya ikut duluan. Ada yang gitu ya. Tapi sudah Namanya. Oh, Anak-anak, NU sama Muhammadiyah itu organisasi. Kita garis bawahi di sini ya. Dia bukan mazhab anak-anak, dia organisasi. Organisasi yang diciptakan dengan visi-misi yang berbeda. Gak sama visi-misinya. Kita cek dulu. NU yang dirikan siapa? Ayo, NU siapa yang mendirikan? Sunan. Dia siapa yang dirikan? tahu-tahu. Gak tahu juga. Masya Allah. Oh itu. Cakep ya. Ada yang tahu? NU itu yang mendirikan adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau Ahmad Dahlan yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad. Nah, kalau Muhammadiyah yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua orang ini anak-anak berasal dari perguruan yang sama. Mereka ini sahabatan. Lek sampai ada sekarang orang gontok-gontokan hanya karena ini, itu salah. Karena mereka ini berteman loh. Sahabatan gurunya aja sama, Muhammadiyah sama NU. Hanya itu tadi saya bilang di awal, Islam kan ada 4 madhab ya. Jadi ada yang diikuti madhabnya. Kemudian visi misinya ini beda anak-anak. Kira-kira kalau Muhammadiyah kita sering dengar kata-kata Muhammadiyah di mana? UMM, universitas. Ada lagi? SD, ya kan? Muhammadiyah, SMP, Muhammadiyah, SMA, Muhammadiyah. Iya ya. Panti asuhan ada nggak? Panti asuhan Muhammadiyah ada ya? Rumah sakit Muhammadiyah, balai pengobatan Muhammadiyah ada. Pondok Muhammadiyah ada nggak? Nggak ada pondok Muhammadiyah. Pondok itu berarti rata-rata punyanya NU. Nah, NU itu pondok pesantren. Sehingga kita lihat nih pesantren. Kira-kira misi-misinya apa nih perbedaannya? Oke. Biasa sama sama. Nusantara. Oh, kok Nusantara terus? Ke Arab-Araban. Oh, lebih ke budaya lokal maksudnya. Oh, gitu. Kalau NU lebih ke budaya lokal, nggak ke Arab-Araban. Kira-kira visi misinya apa anak-anak kalau sini? Kalau Muhammadiyah itu visi misinya didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah untuk pendidikan dan sosial. Nah, ini
Muhammadiyah itu didirikan untuk pendidikan dan sosial. Paham ya? Nah, kalau NU didirikan untuk pengembangan ke materi-materi keagamaan. Itulah sebabnya yang paling banyak berkembang di NU adalah pondok pesantren. Teguh Ireng, Tambak Beras, kalau di Jemang-Jemang itu seperti itu. Karena tujuan didirikannya organisasi NU salah satunya adalah untuk mendirikan atau ngopeni di bagian-bagian tentang agama. Tentang syariat, tentang fikih, bahas-bahas ada kitab kuning, dan sebagainya. Kalau Muhammadiyah, sasarannya memang di pendidikan dan sosial. Dia mendirikan organisasi untuk membuat lembaga-lembaga sosial. Itu bedanya Muhammadiyah sama NU. Gitu ya. Belum kalau ini saya hapus ya. Belum kalau Muhammadiyah nggak ada zikirnya. Kalau Muhammadiyah zikirnya dalam hati. Ya, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau zikir, mau doa, terserah. Sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, di situ pulang. Kalau NU lebih kepada kependidikannya, maksudnya ke latihannya. Jadi kita dilatih untuk membaca kalimat thayyibah. Diajari zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang baca siapa imamnya, makmumnya ngikuti. Ya, seperti itu. Nah, itu masjid-masjid NU seperti itu. Ada juga kalau NU ada kunutnya nih doanya, subuh, ya. Orang NU sholat subuhnya pakai kunut. Kalau orang Muhammadiyah nggak pakai kunut, langsung habisnya sami Allah liman hamidah tidak langsung sujud. Kalau orang NU ada kunutnya, Allahumma ba'id baini, bukan apa? Allah apa doanya sampai saya lupa. Oh iya, saya sampai hilang ingatan itu kunutnya. Nah, doa kunut. Jadi sama kan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah iftitahnya Allahumma gimana nak? Kayak kembali nafas bainal abyaduna dan nasl. Kafironya orang sama dia gimana? Ada yang tahu anak-anak doa iftitahnya? Allahumma ba'id baini. Baina khotoya ya itu ya. Allahumma ba'id baini kalau yang Muhammadiyah. Kalau orang yang NU lebih kepada kabiro. Kabiro walhamdulillah kabiro itu. Itu bedanya. Tadi ada yang bilang kalau puasanya duluan, Miss. Yang duluan siapa nih kira-kira? Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah duluan? Kenapa kira-kira? Kenapa kok NU terakhir tuh nggak bareng-bareng sih sama-sama orang Muslim? Kira-kira kenapa, anak-anak? Karena cara penentuannya yang beda. Kalau NU itu dia melihat hilal, ru'yatul hilal. Dia pakai teropong, dia melihat bulan. Kalau bulannya sudah clear di teropong itu, berarti aja itu sudah masuk bulan baru besoknya. Kalau selama dilihat di teropong dilihat kok gak ada, berarti dia belum mau bulan baru. Berarti dia ada keputusan besok puasa atau besok lebaran. Paham ya? Kalau Muhammadiyah itu ke hisab. Hisab itu ngitung, dihitung. Ada aturan hisab dihitung tanggal ini kalau Ramadan ini tahun ini berapa hari, nah itu sudah ada rumusnya. Jadi kalau Muhammadiyah lebih ke hisab, kalau NU lebih ke hilal, hilal. Jadi dia melihat hilal. Kalau hilalnya tidak kelihatan, apa yang dilakukan? Menggenapkan 30 hari. Ada hadisnya. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa kok akhirnya ke awal puasa dan lebarannya beda. Kalau NU, masyarakat NU itu lebih kepada lokal budaya, seperti tadi yang dibilang oleh Satria sama Mayang juga banyak bid'ahnya. Iya kan, memang lokal budaya tadi lebih ke menghormati budaya masyarakat setempat. Kalau Muhammadiyah lebih condong kepada ini apa kebiasaannya dulu, zaman dulu Rasul nggak ada tahlil, ya nggak ada tahlil bagi mereka, gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyesuaikan diri. Harapannya seperti itu. Anak-anak kamu sholat di masjidnya orang NU, cek dulu. Ini kira-kira masjid ini ada kunutnya nggak ya? Nah, ketika itu ada kunut, ya kalian kunut, Rek. Oh, saya kalau nggak pakai kunut, tinggal amin-amin aja lah. Pakai kunutnya. Kalau kamu orang, misalnya saya biasanya pakai kunut nih, saya sholat di masjidnya Muhammadiyah. Ternyata di situ nggak ada kunutnya, ya jangan mengatakan pakai kunut, nggak usah pakai kunut.
Misalnya yang laki-laki, misalnya kamu disuruh ngimami di masjidnya orang NU, makanya kamu harus bisa kunut. Itu ya. Kamu biasanya saya pakai kunut, Miss. Saya disuruh ngimami atau saya ngimami subuh di masjidnya Muhammadiyah, ya ojo pakai kunut. Bisa dipahami ya? Jadi fleksibel anak-anak, jangan terlalu bersikeras atau jangan terlalu kaku terhadap konsep hukum. Karena sebenarnya sama, hanya perbedaan pendapat tadi, perbedaan madhab. Karena yang satu pernah lihat Rasulullah itu salatnya nggak pakai kunut, akhirnya keluarlah madhab nggak pakai kunut. Ada satu sahabat yang ketika melihat Rasulullah salatnya pakai kunut subuh, maka dia bilang Rasulullah salatnya pakai kunut. Nah, ini pensilnya ini. Karena di hadis Al-Quran, di hadis tidak ada aturan sholat itu nggak ada. Sholat harus begini, habis itu baca ini, itu nggak ada. Yang ada adalah solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat, dulu aku sholat kayak gimana. Nah, itu makanya sahabat satu bilang, oh Rasulullah pakai kunut kok. Yang ini, oh nggak pakai kunut. Karena jadi nggak usah diperdebatkan. Paham ya? Oke, anak-anak hari ini saya rasa itu materinya. Ada tugas buat kalian sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya sih waktunya habis ya anak-anak ya. 2 menit lagi. Harusnya saya bagi kalian kepada kelompok ini nomor 1 sampai nomor 9 ini adalah sunan anak-anak. Wali-wali ya, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri dan sebagainya. Nomor 10 itu adalah Nahdlatul Ulama. Nomor 11 itu adalah Muhammadiyah. Nomor 12 itu adalah Persis. Ini adalah satu organisasi yang di luar itu ya. Tadi yang saya bahas yang 2 terbesar aja. Nomor 13 itu adalah SDII, Serikat Dagang Islam. Nah, tugas kalian adalah mencari itu. Tapi bukan berarti satu orang harus cari semuanya, Miss. Enggak, kita kelompokan aja biar cepat ya. Silakan ditulis nomor 1 Sunan Ampel, nomor 2 Sunan Gresik. Kamu dari tadi nggak nyetor buku tadi? 1 Sunan Ampel, 2 Gresik, 3 Giri, 4 Derajat. Yang online silakan diperhatikan ya. 5 Bonang. Doa dulu ya. Oke, 6 Gunung Jati, saya lanjutkan. 7 Muria, 8 Kalijaga, 9 Kudus. Oke, nomor 10 tadi saya rat ya. Nomor 10 Muhammadiyah, nomor 11 NU, nomor 12 Persis, nomor 13 SDI atau SDI, Serikat Dagang Islam. Tugasnya kalian adalah berkelompok mencari itu anak-anak. Jumlahnya berapa? Kelas 12 1. 30, 13 bagi 13 berapa? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Iya, baterainya bisa. Enggak, ini selesai. Yang di dulu deh, yang online dulu ya. Alam sama Syarif kelompok 1. Alam, Syarif sama Abraham kelompok 1. Diingat ya. Oke, dengarkan. Alam, Syarif, Abraham kelompok 1. Najwa, Raisa, Maharani kelompok 2. Silakan ditulis namanya biar nggak hilang. Seril, Nabila, Naya kelompok 3. Reni, Cik Mayang sama Mela kelompok 4. Jupe Imam kelompok 5. 6 Nadila Lovina, Faradila sama Virus 6. Arya sama Ulum 7. Ingat-ingat ya, yang online sudah 7.
7 ya tadi? Iya. 7. Permisi, Miss. Dalam Belum, Miss. Eden sama Irfan deh, ya. Tadi berapa kita? Berapa tadi? 7, 8, 9, 10, 12. Ah, kita nggak masuk. Masuk semua. Yang kelompokannya perempuan 3 tadi siapa anak-anak? Cheryl sama siapa? Cheryl, Naya sama Nabila. Naya sama ya. Nela ya. 7, 8, 9, Irfan sama Ezra. 12, Nela sama 13. Ya? Ya. Anak-anak. Halo, dengar Om. 8, 9, 9 Irfan Ezra. 11, 12, 13 ya sama Naya. Nah, dengarkan, tugasnya kalian adalah namanya tadi sudah saya sebutkan masing-masing, cari biografinya, di mana dakwahnya, metode dakwahnya seperti apa. Kalau organisasi, berarti organisasi itu dicari lahirnya, organisasinya kapan, berdirinya, siapa pendirinya, visi misinya kayak tadi, terus apa peninggalan-peninggalannya, kemudian intinya yang akan kita biasanya sih yang sering keluar itu biografi ya di ujian. Ini untuk latihan ujian juga biar nanti materinya nggak terlalu berat. Nanti kalau sudah lengkap semuanya kita bisa tukar, saling bertukar biar nggak berat kerjanya ya. Semoga bermanfaat anak-anak. Adakah pertanyaan? Dalam. Tulis tangan aja. Yang masing-masing apa di modulnya? Miss, Dalam. per kelompok 13 semuanya. Berapa? Enggak, maksudnya dicari semua. Tidak, sesuai nomornya. Jadi nanti kalau semuanya sudah lengkap kan tinggal tukar sama temannya, minta jawaban sama temannya ya. Oke, semoga ini bermanfaat anak-anak. Jadi belum selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.